MB ini itu sebetulnya untuk memoderasi praktek beragama, bukan untuk memoderasi agama. Kemudian juga ada pertanyaan, moderasi beragama ini apa tidak memperberat beban guru, apa tidak memperberat beban siswa? Karena sebagian guru sempat juga menyampaikan kepada saya bahwa sekarang ini pesan sponsornya macam-macam ya Bapak dan Ibu. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada anti bullying, ada macam-macam termasuk moderasi beragama ini. Nah, kalau begitu kan artinya beban kerja dari Bapak Ibu guru, beban kerja dari beban muatan untuk para siswa juga menjadi berlipat ganda. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi karena seperti tadi saya sebutkan, moderasi beragama ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Ini ibaratnya kalau tadi Bapak dan Ibu mungkin sarapan nasi begitu, itu ya nasinya tetap sama, tetapi cara kita menghidangkannya kan bisa saja jadi nasi uduk, jadi nasi goreng, jadi yang lain. Ya. Nah, moderasi beragama ini sebetulnya lebih merupakan perspektif, lebih merupakan pendekatan untuk menyampaikan, untuk menyajikan hal yang sama. Yang kita ajarkan pada para siswa kan ya sama saja sebetulnya. Ada Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain ya. Itu yang kita hadirkan tetap sama, hanya sekarang penyajiannya yang berbeda dan itu dibingkai dengan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini lebih difahami sebagai cara menyajikan perspektif, pendekatan. Sehingga kalau begitu sesungguhnya tidak harus diartikan sebagai penambahan beban kerja baik untuk para bapak dan ibu guru maupun untuk para siswa. Nah, hal lain yang perlu juga saya klarifikasi di awal, yang kita maksud dengan moderasi beragama ini bukan sesuatu yang sudah jadi, yang top down dari atas ke bawah, tetapi karena moderasi beragama ini sesungguhnya sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah ada di tengah kita sejak dulu. Ini merupakan gerakan bersama-sama, merupakan proses yang dinamis yang sebetulnya lebih bersifat bottom up. Ya, kita punya pengalaman sendiri, kita punya contoh kasus tersendiri, kita punya pemahaman tersendiri. Tetapi karena ini merupakan program, ada guideline. Ya, guideline itu tidak mau difahami sebagai paket yang sudah jadi, yang harus dilaksanakan secara persis dari atas ke bawah, tetapi merupakan patokan-patokan yang dengan itu kemudian kita mengajarkan materi yang ada pada kita. Nah, Bapak dan Ibu, dengan klarifikasi itu saya ingin bergerak sedikit ke depan bahwa tahun 2022 ini sudah dideklarasikan oleh pemerintah sebagai tahun toleransi. Ya. Nah, untuk tujuan itu sebetulnya moderasi beragama ini merupakan ujung tombak. Jadi supaya tahun toleransi ini bisa kita wujudkan, ada program yang kita luncurkan, program moderasi beragama. Kalau pemerintah secara umum punya program tahun toleransi itu, maka Kementerian Agama punya program moderasi beragama. Sehingga program MB ini merupakan program unggulan yang strategis dari Kementerian Agama untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai tahun toleransi. Nah, Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai stakeholder, itu merupakan ujung tombak. Jadi kalau MB ini ujung tombaknya moderasi MB adalah ujung tombaknya tahun toleransi, maka Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai pemegang stakeholder di lapangan itu menjadi ujung tombak supaya program ini bisa berhasil. Nah, yang menjadi sasaran kita, Bapak dan Ibu tahu kalau melihat data dari statistik BPS tahun lalu, itu dari 42,2 juta siswa di seluruh Indonesia. Itu karena kita memang mayoritas, 87% lebih, 38 juta siswa diantaranya adalah siswa yang muslim. Nah, kita ingin memastikan supaya sebanyak mungkin, seluas mungkin, para siswa siswa muslim yang jumlahnya 38 juta itu mendapatkan pengajaran PAI yang berbasis moderasi beragama. Nah,
kenapa ini menjadi penting? Kembali lagi pada apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dengan adanya kelompok-kelompok pihak-pihak yang mempraktekkan agama secara eksklusif, ya sekarang ini di medsos, di berita-berita, di banyak tempat itu kita sering mendapati fenomena yang seolah-olah kalau diringkaskan itu sikap yang tidak mau berbeda dengan orang lain. Jadi siapa saja yang berbeda tafsir dengan saya, siapa saja yang berbeda praktek beragama dengan saya, siapa saja yang beda kelompok dengan saya, beda aliran dengan saya, beda pemahaman dengan saya, itu seolah-olah dianggap langsung salah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi karena dalam tradisi beragama kita sejak dulu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah itu, perbedaan tafsir, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang sangat lumrah, hal yang sangat biasa. Bahkan Rasulullah kan mengatakan bahwa perbedaan di antara umat itu adalah rahmah. Nah, perbedaan itu tidak mungkin menjadi rahmah kalau sikap kita menganggap siapa saja yang beda dengan saya pasti salah. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Nah, moderasi beragama ini itu kira-kira merupakan perspektif ya, perspektif mengenai cara beragama yang seimbang, yang arif terhadap perbedaan. Ini bahasa Arabnya kan sebetulnya MB ini bahasa Arabnya adalah umatan wasaton, berasal dari prinsip umatan wasaton yang ada dalam Al-Quran yang kemudian ditafsirkan menjadi Islam wasatiyah. Jadi yang kita praktekkan melalui moderasi beragama ini sebetulnya merupakan kontekstualisasi dari pengertian Islam wasatiyah, dan Islam wasatiyah ini konsepnya berasal dari Al-Quran, ya. Dan tujuan utamanya yaitu tadi supaya kita tidak terus dan gampang konflik dengan kelompok-kelompok baik dalam agama sendiri yang berbeda maupun dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Selain itu, selain supaya kita tidak terus-terusan terlibat konflik yang berakibat negatif dalam kehidupan beragama, kehidupan sosial, ya MB ini dibingkai untuk mewujudkan relasi hidup bersama yang damai. Ya, jadi gimana caranya meskipun kita beda kelompok, kita beda aliran, kita beda paham, kita beda agama, itu kita bisa tetap hidup rukun sebagai warga negara bangsa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, maju sedikit lagi, yang kita sebut dengan Islam wasatiyah ini bukan khas Indonesia dan bukan sesuatu yang baru seperti tadi saya sebutkan. Jadi Islam wasatiyah ini merupakan fenomena global yang sudah dikembangkan oleh para ulama baik di Timur Tengah maupun di wilayah Indonesia sejak dalam waktu yang lama. Ini sekedar contoh yang saya tampilkan di layar ini. Itu misalnya di Universitas Al-Azhar itu Muhammad Rasyidullah, kemudian Mahmud Saltut, dan juga yang lain itu mengembangkan konsep mengenai Islam wasatiyah ini yang berasal dari Al-Quran. Kemudian Yusuf Qaradawi, juga Fahmi Huwaidi dan Muhammad Al-Ghazali juga melanjutkan upaya-upaya itu dan dikembangkan sejak tahun 70-an. Jadi sekali lagi, Islam wasatiyah yang bahasa Indonesia kita kenal sebagai moderasi beragama ini untuk agama Islam, itu bukan sesuatu yang baru, dia bukan aliran yang baru, tetapi merupakan kontekstualisasi dari konsep yang memang ada di dalam Al-Quran yang merupakan substansi dari ajaran agama kita. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain untuk memastikan bahwa untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa yang kita maksud dengan Islam wasatiyah, moderasi beragama ini dipraktekkan oleh dunia Islam secara luas. Di Yordania ada Risalah Aman, di Kuwait ada Pusat Moderasi Internasional, di Qatar ada Pusat Moderasi dan Pembaruan Islam, di Malaysia juga ada Global Movement of Moderates Foundation, dan lain-lain. Ini sekedar contoh saja, ya. Supaya kita tidak merasa umat Islam di Indonesia ini sedang disasar, kemudian dicurigai dan seterusnya. Ya, ini merupakan bagian dari umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan rekontekstualisasi atas ajaran Islam yang terbuka, yang toleran itu, karena menanggapi konteks yang tadi saya sebutkan di depan sebagai konteks yang berubah tadi.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, MB ini menjadi penting, karena itu tadi, karena di kalangan kita ada berbagai macam pendapat dan pandangan. Dan kemudian menyambung apa yang saya sampaikan di depan itu, kadang-kadang MB ini juga disalahpahami sebagai persinkretisme, ya, gado-gado. Jadi kalau kita bersikap terbuka, kalau kita moderat, itu artinya kita mau menerima bagian-bagian dari ajaran agama lain, atau kita bahkan mau kompromi, atau bahkan kita menganggap semua agama itu sama. Dalam konteks ini, MB yang kita programkan di Kementerian Agama itu bukan itu semua. Ya, MB adalah satu sikap cara beragama yang terbuka dengan tetap memegang teguh keyakinan kita masing-masing. Jadi hal yang saya juga perlu tegaskan, Bapak dan Ibu, itu MB ini sebetulnya dalam konteks relasi sosial. Jadi bukan terutama urusan akidah. Jadi akidah silakan, kita punya penafsiran, kita punya keyakinan masing-masing, tetapi bagaimana dalam relasi sosial, keyakinan-keyakinan itu tidak menimbulkan konflik, tidak menjadi pemicu konflik, dan tidak memperuncing konflik yang sudah ada. Apapun keyakinan kita, bagaimana caranya supaya dalam kehidupan sosial kita bisa praktekkan dengan cara yang membuat relasi sosial itu menjadi relasi sosial yang damai. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tadi Ibu moderat, saya dulu sekolah S2, S3 di Amerika. Itu baik di kalangan para guru saya di sana maupun teman-teman saya dan kolega saya yang lain, Islam Indonesia ini itu dikenal sebagai the smiling face of Islam, Islam yang berwajah tersenyum. Jadi karena memang karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa praktek beragama yang ramah, yang toleran, yang terbuka itu sudah menjadi ciri khas kita sejak dulu. Nah, hanya belakangan ini ada perubahan-perubahan di sana sini. Bagaimana caranya supaya perubahan itu tidak mengarah tidak menghilangkan wajah Islam Indonesia yang tersenyum itu. Nah, maju sedikit lagi ke depan. Jadi Indonesia ini sejak awal secara historis sudah mempraktekkan Islam yang toleran. Kemudian secara yuridis, secara hukum, kita juga semua tahu bahwa meskipun kita ini mayoritas, ketika kita mendirikan bangsa ini, kita tidak menggunakan Islam sebagai konstitusi. Kita tidak menggunakan syariat Islam. Kita berlapang dada untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 45, menggunakan Pancasila sebagai perekat untuk semua unsur bangsa Indonesia yang beragam ini. Ini saya kira harus difahami sebagai kebesaran hati kita sebagai mayoritas, sebagai kelapangan dada kita sebagai umat Islam yang terbuka tadi itu. Nah, apa yang kemudian dirumuskan menjadi moderasi beragama yang kita pakai di Kementerian Agama ini itu tidak dirumuskan oleh sembarang orang. Dia bahkan tidak dirumuskan oleh Kementerian Agama sendiri. Jadi 9 nilai-nilai moderasi beragama yang nanti akan saya sampaikan itu diambil dari hasil kesepakatan musyawarah para ulama Islam dari seluruh dunia yang berkumpul di Bogor pada tahun 2018. Yaitu yang terkumpul dalam KTT Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia. Ini nilai-nilai kesepakatan konsensus yang mereka rumuskan itu yang kemudian menjadi pijakan bagi program moderasi beragama yang kemudian diluncurkan oleh Kementerian Agama. Kemudian kita juga tahu bahwa sekarang ini moderasi beragama sudah menjadi salah satu isu strategis bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Jadi MB ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Dan karena itu semua pihak itu diharapkan untuk bisa secara bersama-sama mewujudkan program ini. Dan bahkan sebetulnya targetnya itu dia tidak hanya menjadi program, karena kalau program nanti kebijakan selesai, dana dan anggarannya sudah tidak ada, itu selesai. Tapi harapannya MB ini menjadi gerakan. Nah, kalau gerakan itu kan menjadi milik bersama,
ada program khusus atau tidak, ada anggaran khusus atau tidak, maka moderasi beragama ini tetap kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin dalam kesempatan yang lain, Bapak Ibu sudah pernah mendengar Pak Direktur kita, Pak Abdullah, menyampaikan beberapa hal tentang indeks perjanjian kinerja. Karena tadi IMB sudah menjadi bagian dari RPJMN, kemudian dia dilancarkan untuk mensukseskan tahun toleransi, maka memang ada target-target yang spesifik yang ingin kita capai. Nah, target-target itu sudah ditandatangani oleh Pak Direktur, antara lain poin-poinnya saya sebutkan di dalam layar ini. Jadi, program MB ini itu akan dianggap berhasil kalau siswa muslim di seluruh Indonesia yang tadi jumlahnya 38 juta itu mendapatkan PAI yang berbasis MB paling tidak 60% dari 38 juta tadi. Jadi kalau kita bisa mencapai angka 60% dari 38 juta siswa muslim, mereka diberi PAI yang berbasis MB, ini salah satu indikator keberhasilan MB tercapai. Kemudian untuk bisa mencapai itu tentu para guru PAI perlu dibina dalam hal mengajarkan PAI yang berbasis MB ini, dan angkanya minimal 30%. Kemudian pengawasnya juga 30%, kemudian bagaimana materi MB itu diintegrasikan ke dalam pengajaran, ke dalam mata ajar, itu juga ada angka-angka tersendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melangkah secara bersama-sama, punya strategi bersama, punya sistem bersama, sehingga angka-angka ini yang sudah ditandatangani oleh Pak Direktur itu bisa tercapai. Dan kemudian yang paling penting tentu kita masing-masing berkontribusi mewujudkan kehidupan beragama yang terbuka, yang moderat melalui pengajaran PAI di kelas kita masing-masing. Nah, untuk membantu itu, Pendis sudah menerbitkan 4 modul yang nanti kalau Bapak Ibu belum sempat melihat itu sesungguhnya bisa diunduh ya di website PAI. Jadi sudah sejak 2019 kita menerbitkan 4 modul. Modul yang pertama itu berisi apa, kenapa, dan bagaimana implementasi MB dan penguatannya di sekolah. Kemudian modul yang kedua berisi penguatan MB bagi para guru, memahami fenomena ekstremisme, MB sebagai konsep, MB dalam sejarah bangsa, dan lain-lain, termasuk 9 nilai MB yang nanti akan saya segera sampaikan. Kemudian modul yang ketiga berisi integrasi MB ke dalam pelajaran PAI. Bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan MB sebagai perspektif dan konten ini masuk ke dalam materi pelajaran PAI. Kemudian modul yang keempat berisi praktek MB dalam kegiatan ekstrakurikuler di kerohanian Islam dan kegiatan lain di sekolah untuk para siswa. Nah, buku-buku ini Bapak dan Ibu itu sudah tersedia, bisa diunduh lewat websitenya Pendis. Nanti saya kira Bapak Ibu dari Pendis akan bisa menginformasikan secara lebih spesifik linknya. Kalau Bapak dan Ibu belum mengunduh, belum membaca, bisa mengunduh sendiri, bisa membaca sendiri materinya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sekarang tadi ada indeks perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Pak Direktur. Bagaimana supaya itu bisa tercapai? Nah, apa yang kita lakukan hari ini, sosialisasi, itu merupakan salah satu caranya. Ya, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memastikan agar kita semua, para guru, para pengawas, para murid, stakeholder itu tahu tentang implementasi MB ini dalam pelajaran PAI. Tahu di sini maksudnya paham target minimalnya, target informatif bahwa itu sudah berjalan, sedang berjalan, tetapi juga tahu target maksimalnya. Tentu target maksimalnya itu adalah perubahan perilaku dan budaya di kelas, di sekolah. Ya, kita ingin memastikan bahwa ada perubahan perilaku yang signifikan di kelas, di sekolah tentang kehidupan beragama, tentang praktek beragama yang terbuka ini. Dan itu tentu perlu indikator-indikator, perlu alat ukur, ya, perlu data. Nah, sehingga kemudian kita juga perlu menyiapkan sistem data untuk melaporkan sehingga angka-angka yang tadi saya sebut di awal itu betul-betul bisa kita capai secara bersama-sama. Kemudian strategi yang kedua adalah insersi MB.
Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ada 4 modul yang kita sudah terbitkan. Setelah dibaca, tentu kita berharap supaya ada adopsi modul itu. Jadi, bagaimana penguatan upaya guru, bagaimana integrasi ke dalam mata pelajaran, ke dalam kurikulum, dan seterusnya. Itu kita ingin memastikan agar pengajaran PAI, ya, baik muatannya, perspektifnya, contoh atau ilustrasinya, itu mengandung 9 nilai-nilai moderasi beragama yang ada di dalam modul tadi. Kemudian bukan cuma kita memasukkan itu, tetapi kita juga bisa menunjukkan ada datanya, ada bukti-buktinya. Dan kemudian setelah ada data dan bukti-buktinya, ada sistem pelaporannya. Guru dan para stakeholder supaya tahu bagaimana melaporkan. Sehingga bukan cuma Bapak dan Ibu mengajarkan PAI yang berbasis MB, tapi Bapak dan Ibu juga bisa menunjukkan ada bukti-buktinya, Bapak dan Ibu bisa melaporkannya secara sistematis, sehingga kemudian angka 60%, 30%, 40% itu bisa kita capai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini sedang berjalan, ya, adaptasi modul moderasi beragama, kemudian revisi modul untuk Rohis. Jadi di Kementerian Agama sedang disiapkan materi-materi buku ajar yang dibingkai dengan perspektif MB yang menggunakan MB sebagai pendekatan, ya, untuk memastikan bahwa ketika mengajar PAI entah aspek hadisnya, Qur'annya, fikihnya, sejarah kebudayaan dan lain-lain itu kita pastikan ada pendekatan atau perspektif MB-nya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya tadi maksud dengan 9 nilai-nilai MB. Saya kira karena ini sekali lagi MB bukan sesuatu yang baru. Bapak dan Ibu sudah mendengar dari berbagai sumber yang lain, sudah membaca dari tempat-tempat lain mengenai 9 nilai MB ini. Jadi kalau saya sampaikan lagi di sini, ini hanya untuk menginformasikan ulang bahwa sekarang ini ada dalam Kementerian Agama ini, di Kementerian Agama ini secara spesifik yang diangkat dari pertemuan para ulama. Mungkin host bisa mute yang belum ini, ya, supaya kita bisa nyaman. Jadi 9 nilai ini berasal dari pertemuan para ulama moderat seluruh dunia di Istana Bogor pada tahun 2018, kemudian menjadi pijakan dari program moderasi beragama ini. Nilai yang pertama adalah tawasud, dan ini nilai yang paling sentral karena memang MB adalah kontekstualisasi dari Islam wasatiyah. Nah, tawasud yang kita tahu seakar dengan wasatiyah itu menjadi nilai yang paling sentral yang pertama. Yang kira-kira poinnya adalah yang mempraktekkan agama secara tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tapi seimbang. Itu keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kesalehan individual dan sosial, keseimbangan antara ilmu dan amal, dan keseimbangan yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya nanti di kelas kita masing-masing, ketika kita mengajarkan pada siswa kita memastikan anak-anak itu bisa mencerna konsep ini menurut cara dan level masing-masing. Ya, karena sesungguhnya yang kita jalani di kelas ketika kita mengajar itu kan sebetulnya konversi bolak-balik antara pengetahuan dengan pengalaman. Katakanlah tawasud ini konsep. Tawasud adalah pengetahuan, tetapi konsep atau pengetahuan ini tidak akan bisa dicerna dengan mudah oleh para anak-anak kalau tidak dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari anak-anak itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak nyambung dengan konsep tawasud? Bapak dan Ibu tentu dengan pengalaman yang kaya, paham bagaimana mengkontekstualisasikan itu. Jadi, kita mencari contoh yang relevan dengan kehidupan anak-anak kita mencari contoh yang dekat sehingga tawasud yang abstrak itu bisa ditangkap dengan mudah oleh para siswa kita. Nah, karena pada akhirnya kan PAI ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang tujuannya adalah untuk internalisasi nilai-nilai untuk mengubah sikap. Jadi
gampangnya sebagai pengetahuan bagaimana tawasud ini dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari anak-anak dengan contoh yang konkret yang mereka bisa saksikan, yang mereka bisa alami, lalu dengan pemahaman tentang pengetahuan yang relevan dengan pengalamannya itu dia bisa mengubah sikapnya, sehingga dalam praktek beragama ini siswa kita dan kita semua sebagai masyarakat itu mempraktekkan agama yang terbuka, yang seimbang. Ini contoh sederhana saja ya Bapak dan Ibu, itu pada tahun 2019 itu di Banyuwangi. Saya ambil contoh ini karena memang sempat jadi viral ya. Itu ada seseorang yang sholat di tengah jalan. Ya, itu ketika ditanya ya niatnya baik. Jadi untuk syiar, untuk dakwah, untuk mengingatkan orang yang lagi lalu lalang itu waktunya sholat, mereka perlu berhenti sholat karena sholat itu rukun Islam yang harus ditegakkan. Nah, maksudnya baik, tetapi caranya itu lebay. Nah, itu yang kita maksud dengan cara beragama, praktek beragama yang tidak seimbang, yang berlebihan. Sehingga meskipun niatnya baik, karena dia berlebihan, karena dia itu akibatnya menjadi tidak baik. Nah, kalau anak-anak bisa kita carikan contoh-contoh ya yang dekat dengan mereka, yang konkret dengan mereka itu seperti ini, tentu Bapak dan Ibu punya contoh-contoh lain yang lebih relevan dengan konteks siswa Bapak dan Ibu, itu anak-anak bisa segera menangkap. Oh, cara beragama yang tawasud itu begitu, cara beragama yang berlebihan itu begitu. Nah, sehingga kemudian kalau mereka bisa mencerna dan mempraktekkan itu. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kita tahu i'tidal itu juga merupakan prinsip MB yang berikutnya. Yang intinya ya proporsional. Kita tahu, Bapak Ibu tahu, ini juga sudah diulang-ulang dalam kesempatan-kesempatan lain, tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa i'tidal di sini adalah satu sikap yang proporsional yang tidak menganak emaskan seseorang karena beda kelompok dengan kita atau berbeda dengan kita. Tidak menganak-tirikan, tidak menganak emaskan, siapapun yang salah harus diakui sebagai salah, yang benar harus diakui sebagai benar, meskipun berbeda dengan kita, meskipun dia anggota keluarga kita sendiri. Nah, contoh yang sering saya kutip adalah hadis Rasul yang menyampaikan bahwa jika Fatimah ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, itu kan sebetulnya prinsipnya prinsip keadilan, prinsip tidak pilih kasih, prinsip proporsional. Siapapun kalau dia salah, meskipun anak sendiri, meskipun keluarga sendiri, ya harus diakui salah. Siapapun yang benar, meskipun dia beda kelompok dengan kita, meskipun dia beda agama dengan kita, ya harus tetap kita akui sebagai benar, dan kalau hak-haknya terlanggar harus dilindungi. Jadi itu contoh sederhana ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tasamuh. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu yang tinggal di Jogja atau bahkan tidak di Jogja pun, saya kira kalau mengikuti media kita mendengar pada tahun 2019 itu di Jogja ada seorang seniman di Bantul yang mau mengontrak rumah. Setelah membayar rumahnya mau masuk sebagai pendatang baru diminta KTP. Setelah ketahuan KTP-nya ternyata agamanya bukan Islam, itu oleh warga sekitar ditolak. Jadi karena mereka sudah punya peraturan di tingkat RT atau RW saya lupa, tapi ada peraturan daerah di sana yang warganya itu sepakat tidak mau menerima orang yang tidak beragama Islam. Nah, kemudian ini menjadi viral, diberitakan di mana-mana, kemudian dibawa ke ke kabupaten, dan akhirnya itu setelah disidangkan, kemudian akhirnya peraturan itu dicabut. Ya, ini contoh sederhana saja bahwa selama ini kita itu bertetangga dengan siapa saja tidak masalah, kemudian kita bergaul dengan siapa saja tidak bermasalah, tetapi belakangan seperti kasus tahun 2019 ini, kemudian ada kecenderungan eksklusivisme. Kita hanya mengelompok dengan yang satu kelompok saja, kemudian orang yang minoritas itu menjadi tersingkir bahkan ditolak. Nah, ini merupakan praktek yang berseberangan dengan nilai tasamuh. Ya,
sikap yang toleran, yang terbuka. Karena kalau kita membaca Al-Quran kita sendiri, kita semua tahu bahwa Allah itu membuat alam semesta dan manusia ini bermacam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam surat Al-Maidah misalnya disebutkan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, maka niscaya kita semua akan dijadikannya satu umat saja. Kenyataan bahwa kita ini berbeda-beda sukunya, berbeda-beda latar belakang budayanya, berbeda-beda agamanya. Itu kan artinya perbedaan itu didesain, dirancang dengan tujuan. Dan tujuannya adalah fastabiqul khairat, bukan untuk berkelahi, bukan untuk konflik. Jadi kita dengan kembali pada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, apa yang kita baca dalam Al-Quran, maka sikap terbuka, sikap toleran, sikap tasamuh ini memang sudah merupakan bagian dari kehidupan kita umat Islam baik di Indonesia maupun di tempat lain. Hanya saja karena ada perubahan seperti yang tadi saya sebutkan, ini perlu ditegaskan kembali. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kemudian ya terkait dengan itu tentu syura ya, musyawarah. Kalau kita berbeda, kalau kita kemudian ada perbedaan kepentingan dan seterusnya, semua perlu diselesaikan dengan cara musyawarah. Saya kira Bapak dan Ibu sudah lebih paham dari saya untuk soal ini. Yang kelima adalah islah, yang orientasi utamanya adalah kebaikan bersama. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan apapun, karena sekali lagi MB ini ada dalam bingkai relasi sosial, ya, ketika kita berhubungan dengan orang-orang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang-orang lain ini, baik orang-orang yang berbeda agama maupun berbeda suku maupun berbeda latar belakang lainnya, bagaimana caranya supaya kita berorientasi kepada kebaikan bersama. Kita mengutamakan kebaikan bersama. Bahkan mungkin kita kadang-kadang perlu mengalah meskipun kita mayoritas, ya, demi kebaikan bersama. Kalau kita kembali misalnya ke sejarah Islam yang awal, ya, itu Bapak dan Ibu mungkin masih ingat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasulullah memberikan teladan yang sangat baik bagaimana beliau mau mengalah demi terciptanya perdamaian. Jadi dulu waktu mau ditandatangani perjanjian itu, awalnya kan sekretaris Rasulullah sudah menuliskan perjanjian kerjasamanya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kaum Quraisy Mekah itu menolak karena mereka tentu saja tidak beragama Islam, mereka tidak mau perjanjiannya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata orang Quraisy Mekah, kalau perjanjian ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kami menolak. Dan Rasulullah mau mengalah. Demi apa? Demi terciptanya kerukunan, demi tidak terjadinya konflik yang berlarut-larut. Dihapuslah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ditulis lagi Muhammad Rasulullah, itu juga ditolak lagi oleh para kaum kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW itu mau mengalah. Jadi sudah kata Bismillahirrahmanirrahim dihapus, kemudian Muhammad Rasulullah itu juga Rasulullahnya dihapus, beliau mengalah, sehingga akhirnya perjanjian itu bisa tercapai dan kerukunan bisa tercapai. Bayangkan kalau dulu demi keyakinan Nabi tidak mau mengalah, tentu peperangan akan terus terjadi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi dalam melakukan apa saja ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu orientasinya adalah kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Ini yang kita maksud dengan nilai Islam dalam moderasi beragama. Kemudian utwah itu ya kira-kira nilai keteladanan. Jadi karena kita ini kan memang sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad itu kita selalu mencontoh teladan Rasulullah yang baik, tetapi sekaligus apa yang kita kerjakan hendaknya bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita. Sehingga apapun kalau kita orientasikan untuk mencontoh teladan Rasulullah, kemudian apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang lain, itu yang dimaksud dengan nilai utwah.
ya, kepeloporan, keteladanan dalam hal ini. Jadi karena nilai-nilai ini mungkin masih abstrak, ya, Bapak dan Ibu bisa menerjemahkan menjadi lebih konkret supaya bisa dicerna oleh anak-anak, misalnya kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, atau apa saja yang kira-kira langsung relevan dengan pengalaman sehari-hari anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah muwatonah. Kita tahu ini artinya ya cinta tanah air, nasionalisme gitu, dan ini dimunculkan, ditegaskan karena itu tadi ada sebagian orang yang melihat bahwa antara keindonesiaan dengan keislaman itu dianggap bermasalah, bahwa kalau kita mempraktekkan Pancasila, kalau kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum, itu seolah-olah dia berseberangan dengan Quran, berseberangan dengan syariat Islam, dan itu tidak bisa diterima. Nah, padahal kita tahu dalam sejarah yang merumuskan Pancasila, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 adalah para founding fathers, sebagian dari mereka adalah ulama, demi menciptakan persatuan, demi menciptakan kerukunan, karena memang kita ini terdiri dari unsur yang sangat beragam. Nah, kemudian yang ke-8, supaya lebih singkat, ini adalah la-unf, artinya nir kekerasan atau anti kekerasan. Ini mencakup kekerasan dalam bentuk apa saja, kekerasan verbal, ucapan, kekerasan fisik, kekerasan simbolik, itu Islam dalam berbagai contoh sejarah, dalam berbagai ajaran yang kita terima itu selalu menghindari tindakan kekerasan. Dan ini saya kira apalagi sekarang kita di medsos ini, informasi berseliweran bermacam-macam, kadang-kadang banyak diantaranya hoax, kita tidak bisa memverifikasi, dan anak-anak sangat rentan mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya ini, dan kadang-kadang mereka melihat itu sebagai fakta, sebagai kenyataan, dan kemudian diterima begitu saja. Kadang-kadang diantaranya itu mengandung unsur kekerasan. Nah, karena itu ketika anak-anak itu entah mengakses atau bahkan mulai terpengaruh mendiskusikan, itu hendaknya kita perlu memanfaatkan itu sebagai cara untuk mendidik mereka. Jadi waktu saya di Amerika dulu, profesor saya selalu bilang bahwa kalau ada hal yang menurut kita tidak benar, kita tidak sepakat, itu jangan langsung ditolak, tetapi manfaatkan itu sebagai teaching moment, ya, sebagai kesempatan untuk mendidik. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mungkin mendapat video dari TikTok, dari YouTube, ya, yang didapat dari teman-temannya, yang di situ mungkin ada unsur kekerasan, itu nggak perlu langsung kita marahi, langsung kita tolak begitu saja, tapi kita perlu manfaatkan itu supaya mereka tahu apakah itu benar atau tidak dan bagaimana mensikapinya. Misalnya, kita tanya, kamu dapat dari mana? Menurut kamu itu bagaimana? Lalu kita tanya, kenapa bisa begitu? Nah, lalu muncul diskusi. Kalau sudah muncul diskusi, maka kita bisa meluruskan. Karena dengan diskusi itu, pikiran anak-anak akan terbuka, mereka diajak untuk mencerna, bukan langsung dimarahi, bukan langsung ditolak. Karena kalau langsung kita marahi, langsung kita tolak, padahal teman-teman peer group-nya itu menyaksikan, nonton video-video begitu, bukan tidak mungkin mereka malah akan lebih terpengaruh oleh teman-temannya. Karena seringkali tekanan dari peer group, dari teman-temannya itu lebih kuat ketimbang kita sebagai orang tua. Itu sering terjadi. Ya, itu kita perlu sadari bersama, perlu kita akui, perlu kita punya strategi, termasuk strategi di kelas. Ini juga sekedar contoh, ya, di Jogja, karena saya tinggal di Jogja, itu beberapa waktu yang lalu ada perusahaan makam non-muslim, ya, dan lain-lain. Ini contoh sederhana saja. Kemudian yang ke-9, yang terakhir dari nilai-nilai MP ini adalah i'tiraf an-urf, yang intinya ya sikap yang akomodatif, sikap yang ramah, sikap yang terbuka terhadap budaya. Karena kita tahu sebagian orang itu menangkap bahwa berislam itu seolah-olah berislam itu merupakan suatu praktek yang dipertentangkan dengan praktek budaya lokal. Padahal banyak di antara budaya-budaya lokal itu
yang pada mulanya diciptakan oleh para dai, oleh para penyebar agama Islam, supaya Islam bisa diterima di kalangan kita semuanya. Atau bahkan ada budaya lokal yang semula bukan milik Islam, tetapi kemudian diubah, sehingga kemudian dia bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. Kalau di Jawa ya seperti wayang, ya. Itu kan dulunya memang milik Hindu, milik orang-orang dari India, tetapi setelah ditransformasi, dia menjadi alat yang sangat efektif untuk bisa menyebarkan agama Islam. Dan karena itu dia tidak bertentangan dengan agama Islam. Atau yang di Aceh, ya, beberapa ibu yang dari Aceh paham bahwa tari saman misalnya, itu adalah cara orang Aceh mengekspresikan kegembiraan untuk menyambut Maulid. Jadi yang begitu tidak bisa serta-merta dihakimi sebagai bertentangan dengan Islam. Tentu saja Bapak dan Ibu, ada budaya-budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, budaya lokal yang tidak sesuai ya tidak perlu kita terima. Ya, budaya misalnya mabuk-mabukan atau berjudi atau hal itu yang memang bertentangan dengan Islam, harus dilihat sebagai bertentangan dengan Islam. Dia bertentangan dengan Islam bukan karena budaya lokalnya, tetapi karena muatannya, karena substansinya. Jadi sekali lagi ada budaya lokal yang perlu kita terima sebagai bagian atau sebagai alat untuk dakwah Islam, tetapi ada sebagian dari budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini taman yang tadi saya sebutkan. Kalau di Jogja ada Skaten. Nah ini beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai kontroversi seorang anak muda nandangi sesaji di daerah Jawa Timur itu juga merupakan tindakan yang berlebihan. Nah, Bapak dan Ibu, selain kita memastikan bahwa materi PAI yang kita ajarkan itu mengandung 9 nilai MB tadi, atau menggunakan pendekatan dengan perspektif 9 nilai MB tadi, kita juga perlu memastikan supaya bahan ajar yang kita pakai itu tidak mengandung intoleransi, tidak mengandung eksklusivisme, tidak mengandung unsur kekerasan dalam bentuk apapun, tidak mengandung radikalisme. Karena bisa saja nanti kita sudah mencakup 9 nilai MB, tetapi pada saat yang sama juga memasukkan entah dalam contoh, entah dalam uraian, itu hal-hal yang bertentangan dengan itu. Nah, itu kita ingin pastikan supaya mengandung nilai-nilai MB sekaligus tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan itu. Dan itu semua, itu kita perlu masukkan ya dalam aspek-aspek yang sudah menjadi materi dari PAI kita, yaitu Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah budaya Islam, dan semuanya. Tentu dalam memasukkan ini kita tidak perlu memaksakan diri. Ya, misalnya ketika kita bicara soal fikih, ya, semua ke-9 nilai MB itu harus masuk, misalnya. Bukan. Jadi karena sekali lagi MB ini pendekatan, MB ini paradigma untuk menyajikan hal yang sama, tetapi karena konteks yang berbeda maka dikemas dengan cara yang berbeda. Nah, ketika kita mengajarkan Quran dan Hadis, ya, kalau memang ayatnya itu relevan dengan konsep tasamuh misalnya, itu ditekankan. Tetapi kalau ayatnya tidak relevan sekali dengan tasamuh, ya tidak perlu dipaksa-paksakan bahwa itu unsur tasamuhnya di mana. Karena kalau dipaksa-paksakan artinya nanti anak-anak juga menangkapnya akan mengalami kesulitan. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita mengajarkan Quran dan Hadis, itu kira-kira bagian dari Quran Hadis yang sedang kita ajarkan itu ada nggak yang nyambung dengan nilai tasamuh? Ada nggak yang nyambung dengan nilai i'tidal misalnya? Kalau memang ada, kita tekankan. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak perlu dipaksakan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi karena pada akhirnya kan kita berorientasi pada perilaku, bagaimana dia bisa dipahami dan bisa diamalkan. Dan perspektifnya itu tidak terlalu fokus pada radikalisme, tidak terlalu fokus pada fundamentalisme, ya. Itu ibaratnya kita tidak terus-terusan crossing dan tetapi kita lebih menyalakan lilin harapan. Jadi lighting the candle. Jadi jangan sampai energi kita itu
lebih banyak tercurah untuk fokus pada radikalisme, pada kekerasan yang mungkin anak-anak tadinya tidak terlalu tertarik dengan kekerasan karena diomongkan terus, malah akhirnya mereka jadi tertarik dengan itu. Nah itu kan akhirnya kontraproduktif, tidak sesuai dengan tujuan awal kita. Bapak dan Ibu, selain 9 nilai MB tadi, di buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 itu, kalau 9 nilai MB tadi terlalu complicated, itu intinya adalah ada 4 indikator MB yang bisa kita pakai sebagai cara untuk mengukur apakah materi kita itu sudah sesuai dengan guideline, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif atau ramah terhadap budaya lokal. Ini juga bisa Bapak Ibu baca pada buku Moderasi Beragama yang diluncurkan tahun 2019 ini. Ini tersedia juga secara online, nanti bisa diunduh sendiri untuk dibaca. Kemudian Bapak dan Ibu, integrasi moderasi beragama adalah strategi yang ketiga untuk mencapai perjanjian kinerja yang tadi saya sebutkan. Bagaimana caranya supaya nilai MB yang 9 tadi, perspektif dan pendekatannya itu terintegrasi, ya, ketika kita mengajarkan materi kita kepada anak-anak. Terintegrasi itu artinya ya, dia masuk di dalam muatan ketika kita menguraikan Quran, menguraikan hadis, menguraikan SKI, dan lain-lain. Tetapi juga dia menjadi perspektif, dia menjadi pendekatan. Atau kalau tidak, bisa juga dia menjadi contoh, dia menjadi ilustrasi. Atau juga nanti bisa masuk ke dalam assessment, ya, menjadi pertanyaan. Kita ngecek apakah anak-anak sudah paham atau belum, itu antara lain dengan merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan nilai MB. Kemudian tentu kita harus sesuaikan dengan learning phase, dengan tahap pembelajaran. Umur SD berbeda dengan yang SMP, berbeda dengan yang SMA, baik contohnya maupun cara kita menguraikan dan lain-lain. Sehingga itu tadi, yang penting kan bagaimana anak-anak itu bisa mencerna, bisa menangkap, bisa paham menurut kapasitas mereka. Dan yang lebih penting akhirnya bisa mempraktekkan. Nah, Bapak dan Ibu, PAI di sekolah umum kita tahu itu sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter orientasinya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dan PAI yang berbasis MB ini itu merupakan kontributor bagi tercapainya profil pelajar Pancasila. Terutama porsi kita di PAI kan sebetulnya yang berakhlak mulia itu. Kan ada 6 aspek, ya. Dan aspek yang pertama, berakhlak mulia, itu kira-kira porsi dari PAI. Kita berkontribusi terhadap pencapaian profil pelajar Pancasila tadi. Tetapi kalau mau ditambah ya gotong royong dan kebinekaan global itu saya kira juga merupakan bagian dari wilayah yang bisa dijangkau oleh PAI. Bapak dan Ibu, ini karena waktunya makin mepet, saya kira ini bisa kita lompati saja. Ini beberapa contoh kecil, ya, ketika kita mengimplementasikan MB di dalam PAI yang kita asuh. Misalnya, ketika kita mengajarkan Quran, itu kita bisa menguraikan surat Al-Hujurat ayat ke-13 atau Al-Maidah ayat ke-48 tentang keragaman dan toleransi. Nah, kalau masih SD ya bukan ayat yang sudah lebih panjang, ya, kita bisa pakai Al-Kafirun atau apa yang memang sudah dihafal oleh anak-anak. Tapi intinya adalah bagaimana caranya supaya ketika kita mempelajari Quran sesuai dengan level masing-masing itu tema yang relevan dengan ayat yang sedang kita pelajari itu mendapat penekanan. Jadi kalau temanya itu nyambung dengan tasamuh, tentang tasamuh itu kita tekankan. Ketika memberi contoh kita tekankan, kita menguraikan kita tekankan, ketika kita bertanya kita tekankan. Nah, sehingga kemudian itu akan menjadi bagian yang integral dari pemahaman anak-anak terhadap Quran. Kemudian contoh mengenai akidah misalnya, ya, kita uraikan Asmaul Husna, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemaaf, kita harus suka memberi maaf pada orang lain, kita harus suka meminta maaf kalau kita salah, dan seterusnya. Ini sesuatu yang saya kira sangat konkret yang dialami oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
contoh-contoh saja ya. Jadi ada akhlak, ada fikih, ada sejarah, itu masing-masing bisa kita integrasikan. MB itu bisa kita integrasikan dalam aspek-aspek ini dengan cara yang senatural mungkin, tidak dipaksakan. Dia ditekankan karena memang itu ada. Ya, jadi kita bukan nempel-nempeli, kita bukan masuk-masukkan hal yang tidak relevan, tetapi menekankan, mengangkat apa yang memang sudah ada sehingga mendapat perhatian. Nah, sehingga pada akhirnya itu dia akan bisa dipraktekkan oleh para siswa dalam kegiatan sekolah, menciptakan suasana positif di kelas, di sekolah, sehingga misalnya di kelas itu ketika sudah kita uraikan ada penekanan mengenai toleransi, nanti di kelas bisa kita pajang, atau di majalah dinding kita bisa pajang yang quote-quote yang relevan dengan itu, atau contoh sejarah yang relevan dengan itu, atau apalagi ya. Intinya indikator yang tadi saya sebutkan itu, selain 60% siswa, kemudian 30% guru dan seterusnya, itu di sekolah itu ada semacam perubahan budaya kelas, ya, class culture atau school culture, perubahan budaya sekolah, perubahan budaya sekolah. Jadi kalau kita memasang quote-quote, kemudian ada banner, atau mungkin ada semacam perlombaan. Jadi ada lomba mengarang mengenai budaya lokal yang mendukung dakwah Islam misalnya, atau ada lomba apa lagi yang berhubungan dengan tema yang kita ajarkan. Kalau di sekolah itu muncul begitu, itu artinya MB sudah kita ajarkan dan ada perubahan yang bisa terukur, teridentifikasi. Nah, itu yang perlu dilaporkan. Itu yang akan menjadi indikator apakah MB ini bisa mencapai tujuan yang sudah kita rancang. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa MB itu merupakan prinsip dalam hubungan sosial. Ya, jadi soal akidah itu masing-masing, tetapi dalam hubungan sosial bagaimana caranya supaya kita tidak menimbulkan konflik, supaya kita bisa hidup rukun, damai dengan siapapun yang berbeda kelompok, beda agama, beda keyakinan, beda suku, dan lain-lain. Kemudian tentu program MB ini bisa terimplementasi secara berhasil lewat tahap-tahap. Ya, tidak langsung jadi, tidak langsung berhasil, ada tahap-tahap. Dan guru, Bapak dan Ibu semuanya itu punya peran yang sangat sentral lewat pemahaman, lewat keteladanan, lewat sikap dan perilaku, sehingga target dari MB ini bisa tercapai. Karena kalau kita sendiri yang mengajarkan MB yang anti kekerasan salah satu prinsipnya, tapi sikap kita, cara kita bicara dan seterusnya tidak mencerminkan itu, ya bagaimana anak-anak akan bisa mengadopsi, ya. Nah, perlu ada rencana dan sistem serta instrumen kontrol yang sistematis, ya, supaya secara bersama-sama di seluruh Indonesia kita semua yang terlibat itu bisa mencapai target yang kita inginkan, yang sudah digariskan dalam indeks Perkin yang ditandatangani oleh Pak Direktur tadi. Jadi saya sangat percaya Bapak dan Ibu, ini sudah saya lihat ada banyak yang angkat tangan untuk bertanya. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman yang sangat kaya, mungkin punya best practice yang bermacam-macam yang bisa di-share dengan kita, atau mungkin Bapak Ibu punya kendala, punya masalah dalam implementasi MB ini, atau punya pertanyaan apa saja, silakan bisa kita manfaatkan waktunya. Nanti kalau saya punya jawabannya, saya akan jawab sebaik yang saya bisa. Kalau tidak, itu akan menjadi PR bersama kita untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.